Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan mestinya orang sujud sahwi? Banyak yang keliru. Jadi ada beberapa orang yang sujud sahwi di kondisi yang mestinya dia kagak sujud, tapi orang yang kagak sujud sahwi di waktu dan kondisi yang mestinya sujud sahwi, begitu. Ada lagi yang sujud sahwi tapi sujud sahwinya keliru. Sujud sahwinya cuman sekali sujud, padahal sujud sahwi 2 kali sujud, gitu. Dia kira kalau salahnya sekali, sujudnya sekali-kali. Nggak bisa. Walaupun salahnya sekali, sujudnya tetap 2 kali, begitu. Ntar kalau lupanya 5 kali, sujud mau 5 kali kan enggak. Sujudnya 2 kali sujud. Jadi kita akan bahas kapan sujud sahwi dilakukan. Ada 4 kondisi. Ada 4 sebab di mana sujud sahwi disyariatkan melakukan atau terjadi 4 sebab ini. Dan sujud sahwi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i itu posisinya semuanya itu adanya di ujung sholat sebelum salam. Jadi beres-beres tahiyat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kan ujung minimal tahiyat kan di situ tuh, minimal tahiyat di situ. Kalau mau manjangin lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Kalau mau nambahin lagi doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nah baru tuh sujud sahwi. Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian duduk, Allahu Akbar, baru Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak perlu tahiyat lagi. Jadi semua jenis kesalahan atau penyebab sujud sahwi, sujudnya sebelum salam, di akhir salam. Karena nanti ada pandangan berbeda dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, begitu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam setelah tahiyat akhir, gitu. Apa sebabnya? Ada 4. Kalau kagak sunnah. Kenapa sunnah uzat? Karena nggak diwajibin. Karena yang digantikan oleh sujud sahwi juga bukan sesuatu yang hukumnya wajib atau bukan rukun. Karena kalau yang digantikan rukun, rukun kan nggak bisa diganti. Rukun nggak bisa diganti pakai sujud sahwi. Rukun ya kudunya diulang. Ada orang sholat nih di belakang imam, dia sholatnya Allahu Akbar.
Imamnya udah sekian lama lewat, dia belum juga baca Fatihah, ini makmum yang di belakang imam, begitu. Pikirannya kebanyakan, begitu. Banyak yang dipikirin. Sujud sahwi bukan mengganti rukun, bukan. Kalau rukun ketinggalan, ya sholatnya kagak sah. Cuman kalau dia ingetnya di dalam sholat, nggak perlu batalin, terusin aja sholatnya. Cuman rokaat yang kagak baca Fatihah ini kagak dihitung, begitu. Imam takbir, Allahu Akbar, dia belum baca Fatihah, ikutin aja terus. Cuman rokaat ini nih kagak dihitung sebagai satu rokaat karena ada satu rukun yang kagak dikerjain, namanya baca Fatihah. Berarti nanti pas imam assalamualaikum dia kudu berdiri. Karena tadi kurang satu rokaat, begitu. Sialnya dia di sop depan itu, gitu. Kan kelihatan orang. Gitu. Lu aliran apaan sholat zuhur 5 rokaat kan? Gua tadi bengong rokaat pertama. Lupa atau kagak lupa? Dia itu sunnah ab'ad, sunnah tasyahud awal. Kemudian baca tasyahud awal. Ini sunnah ab'ad nih. Jadi di dalam sholat itu gerakan bacaan ada 3 kelompoknya. Pertama ada sujud sahwi. Kenapa dianjurin sujud sahwi? Lupa Nabi Muhammad tahiyat awal ditinggalin, akhirnya di ujung sholat beliau sujud sahwi. Oh berarti tahiyat awal bukan rukun. Karena kalau seandainya rukun nggak bisa diganti sujud sahwi. Begitu. Ini tahiyat awal namanya sunnah ab'ad. Karena ternyata kagak setiap sunnah kalau ditinggalin kudu sujud sahwi, enggak. Jadi yang sunnah, makanya sunnah yang kalau ditinggalin sujud sahwi itu namanya sunnah ab'ad. Ada sunnah yang kalau ditinggalin enggak ada sujud sahwi sholat tetap sah, namanya sunnah hayat. Kayak baca a'udzubillah sebelum sholat al-fatihah. Enggak dibaca asar diganti Allahumma ba'i hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh enggak apa-apa. Itu sunnah hayat. Jadi kagak dibaca, enggak dikerjain. Nah itu namanya sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu ada duduk di tasyahud awal. Tasyahud awalnya itu juga sunnah ab'ad. Salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jadi kalau ada imam kita jadi makmum nih, imamnya pas rokaat kedua mestinya duduk, dia kagak duduk, dia berdiri langsung gitu. Itu kalau belum nyampe berdiri tegak kita bilang subhanallah bener. Jadi mestinya duduk, dia malah Allah subhanallah gitu. Selama belum berdiri tegak. Kalau itu imam udah berdiri tegak, udah jangan diteriakin lagi gitu. Karena udah masuk rukun yang wajib tuh, udah masuk berdiri. Maka kalau dia udah tegak berdiri kemudian duduk lagi, itu sholatnya batal tuh. Kemakmum-makmumnya juga batal tuh gitu. Habis saya udah berdiri masih diteriakin aja Ustaz nih gitu. Daripada ntar di demo habis sholat saya turutin dah apa kata makmum, dia duduk gitu. Ini makmum sama imam ilmunya kurang kan. Akhirnya batal semuanya karena dia melakukan menambah rukun setelah rukunnya sudah sempurna. Jadi kalau tahiyat awal belum berdiri tegak, subhanallah turun. Tapi kalau udah berdiri tegak udah ikutin gitu. Nanti gimana? Ya nggak gimana-gimana, tinggal nanti ganti sujud sahwi. Karena yang ditinggalin sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu duduk tasyahud awal, tasyahud awalnya juga sunnah ab'ad. Yang ketiga salawat Nabi di tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jadi tasyahud itu kan cuma 4, at-tahiyatul, kemudian assalamu alayka, assalamu alayna, sama syahadat tuh 4. Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan tasyahud itu bacaan yang berbeda. Gitu. Cuman kalau di tasyahud awal Allahumma sholli ala Muhammad tuh sunnah ab'ad. Jangan biasa ditinggalin, mesti dibaca walaupun hukumnya bukan wajib. Tapi kalau di tasyahud akhir sholawat Nabi hukumnya rukun. Kudu baca, kagak boleh kagak. Ini di tasyahud awal nih. Jadi sunnah ab'ad salawat kepada Nabi di tasyahud awal.
Kemudian yang kelima sunnah abad itu sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kan Allahumma sholli ala Muhammad tuh sholawat kepada Nabi segitu doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahin pakai Sayyidina boleh apa enggak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Karena il-ikhbaru bil waqi. Karena itu nambahin sesuatu yang hak, emang begitu sebagai bentuk penghormatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salawat sama Nabi beres. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu salawat kepada keluarga Nabi. Itu hukumnya sunnah ab'ad di tahiyat akhir. Jadi di tahiyat akhir itu hukumnya sunnah. Jadi mau cuman make Allahumma sholli ala Muhammad selesai udah. Tapi kalau ditambahin lagi itu sunnah sunnah abad sholawat kepada keluarga Nabi. Ada 5. Satu lagi sebenarnya nih sunnah abad namanya kunut. Kunutnya pada sholat subuh, setiap sholat subuh, dan juga kunut di sholat witir setengah terakhir Ramadan. Mulai malam ke-16 sampai terakhir itu ada sunnah kunut. Itu namanya kunutnya itu hukumnya sunnah abad. Yang kalau dia ninggalin itu kunut disunnahkan sujud sahwi. Sama kayak model yang tadi. Biasa kunut nih. Kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, habis itu imam langsung sujud. Kalau sujudnya belum nempel itu 7 anggota tubuh, 7 anggota, 1, 2, 3, lutut 4, 5, ujung kaki kanan kiri 7, 6, 7. Sebelum semua 7 anggota tubuh nempel, dia naik lagi boleh. Tapi kalau 7-7-nya udah nempel semua, begitu, maka nggak usah naik lagi, gitu. Kalau naik lagi jatuhnya ya batal sholatnya kan, begitu. Jadi ketika ditegur sama makmum subhanallah, baru bungkuk doang naik lagi dia baca doa qunut, Allahumma hdina fiman hadid. Tapi kalau imamnya udah sujud, udah nggak perlu ditegur, terusin aja sholatnya. Nanti di ujung sholat diganti dengan sujud sahwi, begitu. Jadi itu sebab sujud sahwi yang pertama, karena ada sunnah ab'ad yang ditinggalin. Sunnah ab'ad itu tadi tasyahud awal sunnah ab'ad, rukunut subuh sunnah ab'ad, baca salawat di tahiyat awal, salawat kepada Nabi itu sunnah ab'ad. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi atau sebab orang disunnahkan sujud sahwi adalah mengerjakan pembatal sholat yang kalau disengaja sholat batal, cuman kalau kagak sengaja sholat nggak batal. Ribet tuh ngomongnya tuh. Ada pembatal sholat kata ulama, kalau dia ngerjain ini sengaja sholatnya batal. Tapi kalau dia ngerjain ini kagak sengaja, sholatnya kagak batal, cuman sujud sahwi. Apa itu yang namanya dikerjain sengaja batal, nggak sengaja nggak batal? 2. Yang pertama memperpanjang rukun pendek, begitu, memperpanjang rukun pendek. Yang kedua berbicara. Yang pertama memperpanjang rukun pendek. Kita kalau buka kitab fikih itu pas belajar bab rukun sholat itu dijelasin sama ulama. Wa ruku'u, kemudian rukun selanjutnya adalah ruku', wa huwa ruknun qasirun, ruku' ini rukun pendek. Jadi di dalam sholat ada rukun pendek sama rukun panjang. Rukun pendek jangan dipanjangin, rukun panjang jangan dipendekin. Apa itu rukun panjang? Rukun panjang cuma 2. Rukun panjang tuh pertama berdiri, yang kedua duduk tasyahud akhir. Ini rukun panjang nih. Maka kalau ini rukun panjang jangan dipendek-pendekin, begitu. Ini rukun panjang nih berdiri. Berapa minimal panjang? Nggak boleh kurang, minimal seukuran baca Fatihah. Itu berdiri gitu. Maka kalau berdirinya cepet banget begitu, karena Fatihahnya juga udah lengkap itu. Kayak orang yang di mana tuh waktu itu tuh Ramadan, mana tuh yang sholat tarawihnya cuma 7 menit. Udah gitu diwawancara bangga banget lagi dia ngomong. Kagak malu itu.
Jadi tahu-tahu doa bolin, itu kan sholatnya batal karena memperpendek rukun panjang. Jadi rukun panjang jangan dipendekin. Berdiri itu minimalnya seukuran surat Al-Fatihah, maka berdirilah seukuran surat Al-Fatihah. Termasuk orang yang kagak bisa Fatihah. Orang nih kan kagak bisa Fatihah kan dapat keringanan. Cuma kewajiban dia kudu belajar di luar sholat Fatihah begitu ya, baru nyadar. Islam sih dari dulu, dari lahir diakekahin. Jadi Islam akekahin, cuman dari lahir dari balik kagak idep sama yang namanya sholat. Ngaji jarang, ketemu ustadz juga ogah. Pas anaknya meninggal baru gue kudu sholat nih gitu. Pas mau sholat kata ustadz, bisa Fatihah apa enggak? Fatihah, dia bilang Fatihah apaan gitu. Kalau nggak bisa Fatihah, surat apa aja yang bisa di Al-Quran? Kagak ada yang bisa. Orang alif batasnya juga kagak belajar deh begitu. Emang dulu kagak belajar alif-alifan. Saya mau belajar alif beneran, kata bukan alif-alifan. Kagak bisa. Nggak bisa Al-Fatihah kan diganti pakai surat yang dia bisa. Apa aja? Kulhu dia baca. Tapi nggak bisa juga nih Al-Fatihah, maka diganti dengan tasbih. Tasbih yang 7 zikir tuh, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata gitu. Nggak bisa Ustaz kepanjangan, itu subhanallah aja dah. Ini dia nggak bisa Fatihah nih, maka yang dia bisa cuman subhanallah. Itu subhanallah juga lamanya kudu lama selama orang baca Fatihah begitu. Karena berdiri rukun panjang berdirinya seukuran Al-Fatihah. Maka kalau dia orang yang kagak mampu baca surat Al-Fatihah, zikir yang pengganti Al-Fatihah lamanya seperti lama bacaan Al-Fatihah. Ya bacaan Al-Fatihah paling 3 menit kan ya 2 menit juga bisa kan begitu. Jadi subhanallah. Nah itu rukun panjang. Kalau ada orang rukun panjang dipendekin, cuman kagak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Saya kagak tahu Ustaz. Kemarin diajarin katanya Fatihah kan nggak bisa, saya suruh baca subhanallah. Saya baca subhanallah sekali doang gitu. Subhanallah langsung ruku dia. Maka ini diganti dengan sujud sahwi. Ini rukun panjang. Rukun pendek selain 2 tadi. Duduk itu rukun pendek. Makanya saya kalau ditanya Ustaz, sujud terakhir boleh doa apa enggak? Boleh. Cuman jangan lama-lama doanya, karena sujud itu rukun pendek. Sesoleh-solehnya kita kan kagak ada yang lebih soleh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekhusyuk-khusyuknya kita nggak ada yang lebih khusyuk daripada Nabi Muhammad. Sepanjang riwayat yang kita dapat, Nabi Muhammad kalau sholat yang lama berdirinya pesujudnya berdirinya begitu. Jadi yang ngajarin lama-lama sujud nih kagak ngerti rukun sholat ini gitu. Boleh doa di sujud, cuman doanya jangan kebanyakan gitu. Segala utang disebutin, utang dari bos kanan kiri semua ya lama gitu. Bilangin aja ya Allah beresin utang saya, itu juga dalam hati. Jangan mesti diucapin, karena kalau diucapin jadi perkataan manusia. Di dalam sholat kagak boleh ada omongan orang. Di dalam sholat cuman ada takbir, tasbih, bacaan Al-Quran. Jadi rukun pendek nih yang sama sujud dilamain sama dia. Tapi ngelamain rukun sujudnya karena emang nggak tahu, kagak sengaja gitu. Kagak tahu, nggak sengaja, maka orang seperti ini dianjurkan sujud sahwi. Kalau itu sengaja dilamain, tahu bahwa ini pendek tapi dilamain, sholatnya batal. Tapi karena dia kagak tahu ini rukun pendek begitu, maka dilamain itu ini hukumnya tidak membatalkan sholat, tapi dia mesti sujud sahwi. Itu apa namanya, mengerjakan pembatal sholat tanpa sengaja. Yang kedua, membatalkan pembatal sholat yang tidak sengaja, yaitu berbicara, ngomong di dalam sholat. Kalau sengaja batal, tapi kalau kagak sengaja, nggak batal. Tapi nggak sengaja ukurannya seberapa Ustaz? Kagak sengaja itu ukurannya sedikit. Jadi untuk dikatakan kagak sengaja, emang tadi ngomongnya gimana? Cuman ngomong aduh gitu.
Dia emang punya penyakit di pinggang, habis sholat subuh, habis ruku pas berdiri kepletak gitu. Refleks itu mulut, aduh gitu. Kan nggak sengaja tuh, emang kagak diniatin. Itu aduh cuman berapa kalimat doang tuh, nggak ada masalah. Yang namanya panjang, yang namanya tidak sengaja itu mesti pendek. Pendek itu kalau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu minimal ada 6 huruf. 6 huruf. Huruf Indonesia. 6 huruf isinya cuman apa tuh? Bangku. Wah, 6 huruf itu. Itu 6 huruf maksimal itu. Udah itu maka aduh tuh masih ditoleransi. Karena kalau udah kebanyakan ngomong berarti dia sengaja itu begitu. Aduh, pantat gue sakit. Nah, itu sengaja itu. Kayak orang makan lagi puasa, kan kata ulama, makan kalau lupa kagak batal. Cuman standar orang dibilang lupa tuh seberapa banyak makannya, kan ya? Kalau makannya banyak, orang kagak bilangnya lupa, ini mah kagak lupa, emang lapar dia, kan begitu. Maka ditaker ini yang namanya lupa kagak sengaja tuh ditaker. Ditaker kalau yang namanya ngomongan sholat maksimal itu namanya kagak sengaja. Kalau di luar itu lebih daripada itu namanya sengaja, batal tuh sholatnya, kan begitu. Kayak puasa kan gitu. Kalau yang namanya yang namanya lupa makan itu kan kata ulama tidak lebih dari 3 suapan. Kalau lebih dari 3 suapan namanya banyak. Kalau banyak kagak cocok sama yang namanya lupa. Itu bukan lupa, itu memang sengaja diniatin gitu. Terus gue lupa ada jam 2 kan gitu. Jam 2 lupa makan gitu. Jadi itu kalau dia sengaja, kalau dia kagak sengaja terucap sujud sahwi. Itu yang kedua nih. Ini biar cepet nih. Jadi yang pertama ninggalin sunnah abad, yang kedua ngerjain pembatal sholat kagak sengaja, yang ketiga mindahin rukun bacaan bukan pada tempatnya. Rukun bacaan dalam sholat itu ada 5, tapi dikecualikan salam. Pertama ada Al-Fatihah, ada takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, sama salawat kepada Nabi. Ini salam nomor 5 sebenarnya rukun, cuman salam dikecualikan. Ini 4 bacaan ini salah baca, tempatnya salah. Mestinya ruku bacanya tasbih, dia baca Fatihah. Alhamdulillah itu tuh. Berarti kan rukun Fatihah naruhnya di ruku, salah tuh. Batal gak? Enggak batal sholatnya begitu. Ini kalau nggak batal sholatnya konsekuensinya apa Ustaz? Sujud sahwi. Lagi berdiri Allahu Akbar, mestinya baca Fatihah di at-tahiyatul, salah baca gitu. Jadi ada 5 rukun bacaan, salam kagak masuk. Ini Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, sholawat Nabi. Kalau bacanya salah tempat, sholatnya kagak batal, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah yang kelima yang orang dianjurkan sujud sahwi adalah ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Ragu-ragu dia pas lagi berdiri Allahu Akbar, dia bingung. Ini gue rakaat kedua apa ketiga ya gitu. Biasanya sholat subuh yang sendirian di rumah tuh biasa kan sukmanya belum nyatu dia udah takbir Allahu Akbar gitu. Pas naik ke rakaat kedua dia bingung Allahu Akbar. Nah ini gue baru sholat apa udah rakaat kedua nih, bingung dia gitu. Sukmanya belum nyatu, ditegur-tegur sama bininya biar sholat kan gitu. Udah gitu kan sholat emang kerjaan kita tiap hari, jadi kadang-kadang sholat tuh jadi autopilot. Takbir aja tuh udah assalamualaikum warahmatullahi, dia kagak ngerasa gue baca Fatihah apa enggak itu. Udah autopilot. Lagi berdiri itu dia bingung, wah ini gue rakaat 2 apa 1 nih. Nah kalau lagi ragu-ragu begitu kata ulama ambil jumlah yang sedikit. Kalau dia ragu apa ini rakaat 2 rakaat 3, oh ini rakaat 2, berarti ini posisikan sebagai rakaat 2, ada tahiyat awalnya. Dia ragu ini rakaat 3 apa 4, oh ini rakaat 3 begitu. Dia ragu ini rakaat pertama apa 2, oh ini rakaat pertama. Maka kalau dia sudah dapat keraguan, kemudian dia pilih jumlah yang sedikit, maka dia sholat sebagaimana pilihan jumlah yang sedikit itu, nanti di akhir sholat sujud sahwi gitu, sujud sahwi.
Tapi ternyata hitung-hitungannya benar Ustaz. Ini emang sholatnya kagak. Walaupun hitungannya benar tetap 4 rakaat, tetap emang sujud sahwi. Sujud sahwi bukan gara-gara rakaatnya benar pas apa kagak pas. Sujud sahwi karena ada keraguan-raguannya. Begitu. Sujud sahwinya karena ada keraguan-raguannya. Termasuk orang yang kurang sholatnya. Kurang sholat nih. Sholat isya begitu. Habis rokaat kedua tahiyat awal dia berdiri, di rokaat ketiga dia tahiyat lagi, dia pikirnya udah keempat, akhirnya assalamualaikum assalamualaikum. Ditegur sama temennya, mas sholatnya kurang 1 rokaat lagi. Oh kurang, ya udah sholat lagi 1 rokaat. Jadi kalau orang sholatnya kurang, kemudian ketahuan kurangnya, antara salam sama dia sadar bahwa sholatnya kurang tuh dekat, tinggal lengkapin aja jumlah yang kurang. Jadi imam mestinya 4 rakaat. Rakaat ketiga dia salam, ditegur sama makmumnya, Pak Haji kurang 1 rakaat ini kita. Terus gimana? Ya tinggal 1 rakaat lagi. Karena jarak antara salam sama dikasih tahu dia sadar itu kurang dekat. Tapi kalau sadarnya udah lama, udah jauh begitu, udah assalamualaikum assalamualaikum, kemudian dia wirid, dia zikir begitu. Habis itu dia buka HP, masih sempat juga main game juga begitu. Akhirnya keluar, di luar baru inget, lah gue tadi 3 rakaat doang nih, mestinya 4. Itu kan lama tuh, jedanya lama tuh, dari mulai salam sampai sadar bahwa kurang lama. Maka kalau jedanya lama berarti sholatnya kudu diulang, keempat-empatnya itu kudu diulang semuanya. Ini kalau sadarnya dekat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ditegur, Pak Haji kurang. Kenapa kurang? Lah kan tadi Pak Haji takbirnya duluan saya, yang mestinya saya salam kan saya dulu, kenapa Pak Haji ikut salam? Berarti kurang 1. Iya kurang 1. Baru berdiri itu, cuman 1 rakaat aja. Niatnya gimana? Ya niatnya kayak biasa. Saya niat sholat fardu zuhur 1 rakaat lillahi ta'ala. Beres urusan. Habis itu sebelum assalamualaikum sujud sahwi begitu. Tapi kalau jedanya lama begitu, jedanya lama kalau kata dalam kitab fikih manhaji, jedanya itu seukuran orang bisa wudu sama sholat 2 rakaat. Orang wudu berapa menit sih? Paling 2 menit. Sholat 2 rakaat berapa sih? Ya paling 2 menit, 3 menit, ya 5 menit lah. Berarti kalau jaraknya udah lebih dari 5 menit, itu sholatnya diulang. Tapi kata Imam enggak. Pokoknya selama dia masih duduk walaupun zikirnya lama begitu, diingetin itu masih dekat namanya begitu. Yang penting dia belum berdiri, belum pindah dari tempatnya. Tapi kalau dia udah berdiri, udah pindah, udah mau pulang, baru diingetin, Pak Haji emang sholat udah beres. Lah udah, Pak Haji kurang 1 rakaat gitu. Lalu kenapa kagak bilangin? Emang sengaja biar Pak Haji ngulang, maka saya lama-lama gitu. Sholat lagi dah maka ketika itu dia sholat, diulang itu sholatnya, itu di ujung sholat dia sujud sahwi begitu. Baik kurang atau kelebihan juga sama. Kelebihan gimana Ustaz? Sholat 5 rakaat nih diliatin sama temennya. Ini gue liatin, ini orang biasa sholat kelebihan nih, kebangetan soleh orangnya begitu. Bener kan kelebihan dia sholatnya zuhur 5 rakaat gitu. Habis itu tegur, Ji sholat tadi 5 rakaat. Terus gimana Ustaz? Ya jangan diulang jadi 9 banyak kan gitu. Udah sujud sahwi aja, sujud sahwi. Karena jarak salam sama diingetin dekat. Tapi kalau jarak salam sama ini jauh begitu, assalamualaikum 5 rakaat lama, dia wirid, dia zikir, dia rebahan dulu, kemudian dia berdiri, baru diingetin, sholat 5 rakaat lo tadi gitu. Emang iya? Iya gue liatin dari atas gitu. Bukan emang sengaja, emang ngeliatin orang-orang yang sholatnya kelebihan gue di sini gitu. Terus gimana? Karena jedanya lama, sholatnya diulang begitu. Kenapa kalau dekat di kudu cuman ngelengkapin yang kurang? Kalau lama diulang, Nabi Muhammad dulu begitu. Dulu Nabi Muhammad sholatnya 2 rakaat, mestinya 4 rakaat, sholat 2 rakaat. Lalu ditegur itu Nabi Muhammad sama sahabat Nabi yang namanya Dzulyadaini. Dzulyadaini negor, ya Rasul, ini kita sholat 2 rakaat emang dikosor apa Nabi Muhammad emang lupa begitu. Kata Nabi Muhammad, emang tadi kita 2 rakaat doang ya. Akhirnya Nabi Muhammad sholat 2 rakaat lagi begitu.
Tapi kalau yang jedanya lama begitu, tidak ada dalil yang memberikan kita bahwa cukup ngelengkapin. Maka kita anggap sholat yang tadi itu seperti tidak ada, karena sholatnya dikerjakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, begitu. Tapi kalau yang dekat tadi ada contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat ditegur sama Dzuliyadaini. Nabi Muhammad sholat 5 rakaat ditegur sama salah seorang sahabat. Riwayat yang 5 rakaat itu kalau nggak salah yang negor Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, kita sholat kelamaan, kepanjangan ini 5 rakaat. Akhirnya Nabi Muhammad sujud sahwi. Nah, yang 5 rakaat itu sujud sahwi, habis sujud sahwi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Itu dia tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah jam 1, saya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan di luar forum aja, biar teman-teman yang mau langsung masuk kantor kita persilahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.